Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan secara daring pada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai dampak masif dari korupsi. Ini adalah mata kuliah dengan tema lanjutan yang beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai berbagai bentuk, kemudian faktor-faktor pendukung dan lain sebagainya. Maka hari ini kita akan membahas dampak masif minimal yang bisa ditimbulkan dari korupsi yang ada di dalam masyarakat kita. Ada beberapa yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Sekitar kurang lebih 15 menit kita akan membahas mengenai dampak masif korupsi. Di antaranya adalah lesunya perekonomian, meningkatnya kemiskinan, tingginya kriminalitas, demoralisasi, kehancuran birokrasi, terganggunya sistem politik pemerintahan, buyarnya masa depan demokrasi, dan runtuhnya penegakan hukum. Nah, beberapa hal tersebut ini merupakan salah satu dampak masif korupsi yang saat ini bisa kita amati di dalam kehidupan kita secara bersama, sehingga satu persatu kita akan membahas indikator-indikator apa saja yang muncul ketika korupsi itu berada dalam lingkungan masyarakat kita. Salah satunya dampak masif yang ditimbulkan adalah lesunya perekonomian bangsa kita. Dan itu bisa dilihat dari indikator-indikator yang muncul ketika masyarakat kita ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat lemah. Investasi menjadi tidak menentu, dan itu bisa dilihat di negara kita saat ini. Kenapa kita mengalami keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan seperti ini, meskipun secara real bahwasanya negara kita itu memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, memiliki sumber daya manusia yang saya kira juga bukan hal yang main lagi di Indonesia, karena banyak pakar-pakar yang ada di kita. Tetapi fakta yang bisa kita lihat, kita masih dalam kondisi masyarakat Indonesia yang berada di dalam garis kemiskinan. Kalaupun naik-naik sedikit berarti kita berada di masyarakat pertengahan. Artinya antara miskin dan kaya, tapi itu pun garisnya berada di garis yang bawah. Sehingga investasi yang bisa kita munculkan di masyarakat kita ini menjadi sangat lemah. Sulit untuk dilakukan. Kepercayaan publik, kepercayaan investor asing maupun kepercayaan di kita sendiri ini sulit untuk menjangkau ke sana, karena memang korupsi ini bisa menghancurkan sistem ekonomi yang ada di negara kita. Selain itu, indikator yang kita lihat dari lesunya perekonomian yang ada di masyarakat kita dan negara kita, yaitu penurunan produktivitas yang sangat tinggi di negara kita. Mestinya produktivitas yang dihasilkan dari karya-karya anak bangsa kita banyak sebenarnya yang bisa dibahas ke sana. Tetapi karena memang korupsi itu menjadi poin-poin yang betul-betul menghancurkan sendi-sendi ekonominya kita, sehingga produktivitas ini menjadi turun. Itu bisa dikaji. Apakah kemudian beberapa dananya disunati, ataupun mungkin ide-idenya yang dipangkas dan sebagainya, sehingga jelas itu mengakibatkan produktivitas di berbagai produk ekonomi kita ini menurun. Termasuk karena produktivitasnya menurun, jelas kualitas barang dan jasa di publik kita ini menjadi rendah. Ini bisa dikaji. Kalau mau kita bandingkan hasil produk barang yang ada di kita, kemudian dibandingkan dengan barang yang dari luar negeri saja misalkan, ini kemudian kualitasnya menjadi sangat jauh. Padahal ini dengan harga yang saya kira tidak jauh berbeda antara kalau dirupiahkan di sini dengan dibandingkan dengan
harga uang, mata uang yang ada di luar negeri. Sehingga ini yang kemudian mengkhawatirkan. Jadi ketika barang kita dibandingkan dengan barang dari luar ini, kemudian masyarakat kita lebih memilih barang luar, maka jelas ini pun akan menyebabkan kegoncangan dalam perekonomian di masyarakat kita. Apalagi kemudian utang negara kita semakin meningkat, karena memang harus menutupi sistem perekonomian kita. Sehingga dampak yang ditimbulkan pun itu adalah pendapatan dari pajak juga menurun. Sehingga kalau pajak menurun, maka negara juga mengalami defisit anggaran untuk tahun berikutnya. Nah, dampak masif yang juga ditimbulkan dari korupsi diantaranya adalah meningkatnya kemiskinan. Jadi selain perekonomian kita yang semakin melemah, maka korupsi juga bisa meningkatkan kemiskinan di masyarakat kita. Dan itu bisa dilihat dari beberapa indikator. Antara lain, harga jasa dan pelayanan publik semakin mahal. Bisa dilihat sekarang ini. Ini jasa-jasa, kemudian pelayanan yang begitu mahal, tetapi kemudian tidak sebanding dengan produktivitas yang dihasilkan. Ini ya, apalagi dengan kualitas barang yang diperoleh dari hasil ekonomi tadi seperti itu. Kemungkinan yang lain dari peningkatan kemiskinan ini juga bisa diindikasikan pengentasan kemiskinan tidak berjalan dengan maksimal. Ini kita kaji, kita lihat, ini ya, kalau mau kita analisis berbagai pemberdayaan yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat sendiri, ini sangat sulit sekali untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat kita. Kenapa ya? Banyak hal, banyak persoalan. Penyunatan anggaran-anggaran sering terjadi. Kemudian kalau ada proyek-proyek yang dilakukan, ini juga seringkali terjadi penyunatan anggaran dan lain sebagainya. Sehingga mestinya banyak hal yang bisa diakses untuk bagaimana meningkatkan daya saing dari masyarakat ini, meningkatkan potensi, meningkatkan keterampilan dan sebagainya untuk masyarakat miskin ini agar mereka bisa berdaya. Ini tidak bisa berjalan dengan maksimal. Dan itu kemudian ditambahkan lagi akses masyarakat miskin semakin terbatas. Karena tadi jasa yang harus dimunculkan itu sangat mahal harganya. Maka seringkali muncul anekdot-anekdot orang miskin dilarang sakit, orang miskin dilarang sekolah dan lain sebagainya, itu karena itu dampak dari akses yang harus mereka miliki ini semakin sulit untuk mereka jangkau seperti itu. Nah, dampak masif yang lain itu adalah ketika ekonomi lemah, kemudian orang miskin ini semakin bertambah, maka tidak ada jalan lain kecuali adalah kriminalitasnya yang meningkat. Kita lihat juga yang namanya kriminalitas ini dikaji sindikat kejahatan leluasa melanggar hukum. Kenapa? Karena proteksi terhadap kelompok-kelompok kejahatan ini menjadi sangat lemah. Ada deal-deal di antara mereka untuk para petugas-petugas keamanan. Desakan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin sempit ini juga akan meningkatkan kriminalitas. Ini adanya pencurian, perampokan, penggelapan dan lain sebagainya itu nanti akan mengarah ke sana. Ini karena memang akses yang harus dimunculkan karena memang ekonomi kita sudah semakin lemah tadi. Solidaritas sosial yang dulu kita kadang-kadang menjadi ciri khas bangsa kita, kalau korupsi kita semakin kuat, maka jelas solidaritas sosial kita juga akan semakin lemah. Dan itu sudah langka sekarang kalau mau kita lihat. Orang banyak mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan orang banyak. Selain itu, demoralisasi juga semakin muncul akibat banyaknya kasus korupsi yang ada di masyarakat kita. Masyarakat kita terkait dengan etika sosial sudah mulai pudar. Apalagi berkaitan dengan politik, sulit kita kaji ya. Artinya etika politik kita juga sudah mulai melemah.
Peraturan perundang-undangan juga sudah mulai tidak efektif lagi karena memang itu tadi terjadi sogok menyogok, terjadi suap menyuap dan sebagainya, sehingga moral kita yang mestinya integritas bagi para penegak hukum, integritas kita sebagai masyarakat yang harus menjunjung tinggi peraturan yang ada, ini semakin mengejek karena etikanya sudah mulai memudar di dalam masyarakat. Masyarakat sudah mulai banyak menghalalkan segala cara demi mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. Ini membahayakan karena moral kita sudah semakin menurun. Korupsi sudah menggerogoti etika moral kita. Nah, dampak yang lain yang bisa ditimbulkan, ini ya, yang berjalan secara terus-menerus dan dengan tempo yang lama, itu bisa dikaji bahwasanya kehancuran birokrasi ini akan bisa muncul kalau korupsi di negara kita ini semakin terus berjalan. Kita lihat komersialisasi birokrasi semakin merajalela, fungsi pelayanan tidak berjalan dengan maksimal, apalagi yang sudah kita lihat birokrasi kita menjadi tidak efisien. Terlalu banyak pintu-pintu yang harus dilalui untuk mencapai sebuah birokrasi. Perizinan saja ini bisa mencapai banyak pintu sehingga orang mau membuat satu perusahaan, membuat kreativitas dan sebagainya, ini mereka kecenderungannya untuk menjadi lebih sulit karena terlalu banyak pintu-pintu yang harus mereka masuki dan setiap pintu harus mereka sediakan tiket-tiket pembayarannya. Kemudian yang lain yaitu terganggunya sistem politik dan pemerintahan kita. Di negara kita ini kemudian kalau mau kita kaji dari atas sampai bawah, ini kemudian seringkali bermunculan pemimpin-pemimpin koruptor. Banyak kasusnya, mulai dari tataran bupati sampai dengan tingkat kementerian dan lain sebagainya. Bahkan di tataran tingkat bawah pun sudah mulai banyak. Di pemerintahan desa juga sudah seringkali kita lihat. Bahkan tidak hanya di kalangan pemerintah, di kalangan pendidikan juga sudah mulai banyak. Hilangnya ekspektasi dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintah juga sudah mulai terlihat karena sekarang kita mengalami yang namanya low trust itu. Atas tidak percaya dengan bawah, bawah pun juga demikian. Sehingga ini sulit untuk berjalan. Artinya kalau kita mau membangun pemerintahan kita, ini harus high trust. Kalau low trust, sulit. Sistem politik menjadi mandul. Nah, ini membahayakan. Nah, dampak masif yang lain yang kita bahas pada hari ini yaitu buyarnya masa depan demokrasi kita. Maka kalau sudah hilang kepercayaan publik terhadap demokrasi ini, ya sudah selesai sudah nanti seperti itu. Apalagi menguatnya plutokrasi. Maka disinilah cita-cita kita akan hancur karena kedaulatan rakyat tidak lagi bisa terbentuk. Maka tidak ada jalan lain bagi kita selain kita harus betul-betul melawan korupsi di negara kita, mulai dari tingkat tataran bawah sampai dengan tataran yang paling atas. Kita harus bisa bekerjasama bahu-membahu. Jadi pemerintah dan masyarakat harus bisa bekerjasama dengan kebijakan-kebijakan yang baik. Kemudian masyarakat juga seperti itu harus aktif, ya. Jadi tidak boleh tidak bersinergi. Karena kalau tidak ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat, maka semuanya menjadi sia-sia. Kalau kita tidak mau memerangi korupsi, maka dampak masif inilah yang nanti akan muncul di masyarakat kita, maka yang rugi adalah kita semua. Nah, hari ini kita sudah membahas dampak masif korupsi yang masuk dalam tataran kajian kali ini. Maka untuk kelanjutan kuliah pada kuliah daring selanjutnya, maka kita akan membuat video melalui screen-o-matic pada bab-bab berikutnya. Sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.